ada dong. Udah dibilang tadi. Ya baru dibilang ya. Perhatiannya ada persoalan. Terlambat. Kamu udah dibilang. Sebelum pokoknya persembahyaan kibas-kibas dulu. Ih, Kak, dia ngambil kantong loh. Ngambil tas dia. Jadi kesaksian yang sungguh sangat luar biasa yang sangat memberkati kita semua. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian yang akan Ini kali aja ada yang masih kesaksian kedua. Siapa? Gustini. Cowok-cowok. Yanto Solo. Gila. Yanto. Saksian. Kita dulu ya. Nyanyi ya. Kamu kesaksian apa? Nyanyi aja. Udah itu udah aja. Ayo cepat. Shalom. Kesaksian ya. Iya. Ya nyanyi ya kak. Shalom. Jangan nyanyi. Perlu didampingi Gustini nggak? Cepet ya Pak, kamu mau ditemanin kakak. Terus sini. Shalom semuanya. Shalom. Saya akan kesaksian pengenalan Pengenalan akan Rekam nak. Itu nggak dia. Biar ketahuan. Sekalian aja suruh khotbah dulu. Hargai orangnya. musiknya Aku serius. saya mengambil ini dari seorang Laki gerung. yang terkenal yang namanya si Stephen Hawking. Stephen Hawking itu orang intelektual tapi dia nggak percaya adanya. Padahal dia adalah seorang sains. Dan pada Ini serius loh. Yang paling serius. iya gua serius. Sosokan Gustini ini. Dan pada Ini akhirnya bagus loh. Kencana. Ya udah Yanto siapa? Ayo Tok, lanjut Tok. ya. Dan pada akhir hidupnya si Hawking ini sangat ironis. Dia mengalami sakit. Dia mengalami sakit penyakit pada saat itu. Dan lanjut Tok. Tapi Anggap aja lagi di rumah hantu. Udah tuh Yanto gak didengerin. Yanto gak didengerin omonganmu, kasihan lo ya. Lanjut. Terus 1 menit lagi. kita ujian ini. Ujian. dua orang saya bahas di sini ya. Yang kedua itu si Socrates. Socrates mengatakan hidup tanpa diteliti itu bukan. Ya udah lah. Enggak. Sejak kapan ada toko sok gratis? Sokrates. Oh, tadi kan sok gratis. Sokrates. Dari saudara. Luar biasa. Ada yang Terharu. mau kesaksian lagi? Iya. Ada. Agar kesaksian resmi ditutup. Kami mau makan ini cepat. Ada. Tenang Ada. Sharing aja, sharing. Iya. Pak Enos. Mereka ngatur Dari apa? Pak Enos dari Amsal. Ya diangkat kita dulu dengan orang. Berapa sih sini? Ayo wowe udah mahal lo ibu kosku. Langsung lu aja Penos, langsung lu aja sih. Soalnya nggak ada yang nggak bisa sisa. Nyanyi lagi, Pi. Nyanyi lo, udah berdoa aja. Oh ya udah Pak Enos. Nyanyi lo. Nyanyi dulu lah. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Enos. Haleluya. Pastor. Glory. Pastor Pak Enos. Thank Lord. Pastor Pak Eno, Pastor Eno. Kita akan mainkan lagu seperti Nusa yang Haus. Kenapa nggak seperti King Kong? Kita percaya bahwa hanya Tuhan
Kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun di hadapan-Mu. Bila Tuhan menguduskan, menyucikan, melayakkan kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan kami akan sharing. Bila Tuhan menolong memimpin kami, sehingga apa yang kami bicarakan semuanya guna hormat kemuliaan bagi Kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang percaya sama-sama katakan Amin. halo bagi kita semua. Apa kabar semua? Amin. Baik Pak. Shalom. Baik Pak Pastor. Amsal, kita buka Amsal. Ini kita ngapain nih di ceritanya nih? Sharing aja. Sharing aja, Pak. Sharing lah kan masih awal. Sharing aja. Berarti semuanya bersiap-siap untuk ditanya. Kita sharing satu kebenaran firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Dan ini sudah sering kita dengarkan, kita kumandangkan. Tapi pertanyaan yang hakiki adalah apakah ini kita imani dan kita rasakan. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Ya, sama-sama kita membacakannya. 1 Korintus 2 yang ke-9 dengan hitungan yang ketiga 1, 2, 3. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Amin. Hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bagaimana Rasul Paulus menulis surat ini untuk meneguhkan, untuk menyatakan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka itu meyakini Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Ingin menyatakan, menasehati jemaat yang ada di Korintus supaya jemaat ini bukan hanya percaya kepada Tuhan hanya lewat logika saja, tapi perlu ada namanya iman, ada perlu namanya hati, tetapi bukan hanya beriman juga, karena disampaikan juga iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, kita langsung aplikasi ya dalam kehidupan kita. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, yang tidak pernah terjadi dalam hati, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ya, semuanya teman-teman percaya ya untuk hal ini. Nah, pertanyaannya buat kita sebagai anak Tuhan, sudah menjalani kehidupan kita, sudah percaya dari kecil, dari lahir, sudah jadi Kristen, bahkan sudah belajar teologi yang begitu lumayan banyak. Gitu. Tapi pertanyaannya, dalam kehidupan kita merasakan Tuhan nggak sih dalam hidup? Gitu. Terkadang. Ya. Terus dalam kehidupan ini kita adalah orang yang diberkati Tuhan nggak? Amin. Diberkati Tuhan dalam segala hal. Kalau bercermin dari Rasul Paulus, berkat yang dia rasakan dalam sepanjang perjalanan iman adalah berkat damai sejahtera, berkat sukacita. Ya, secara simpel, kita sebagai anak Tuhan lebih sering mana nih? Maksudnya lebih sering galau, was-was, cemas, khawatir, takut, atau lebih sering percaya, beriman gitu. Walaupun maksudnya nggak punya apa-apa, lagi nggak punya uang, tapi bersyukur aja, nggak pernah mengeluh. Apa sering takut, aduh gimana nih skripsi saya, aduh nanti kalau saya lulus mau kemana, aduh nanti pasangan saya yang mana, yang sekarang ini yakin nggak ya, gitu. Mempertanyakan segala sesuatunya, dan yang berakibat kita menjadi takut, cemas, dan sebagainya. Nah, teman-teman yang perlu kita pelajari di sini, tentunya semua kita pernah kan, maksudnya mengalami namanya sesuatu hal yang tidak pernah kita duga. Pernah nggak sih? Pernah. Pernah ya. Maksudnya pertolongan yang tidak pernah kita pikirkan, seperti yang firman Tuhan katakan, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati, tapi terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau di angkatan ini pernah dengar kesaksian, maksudnya nggak nyangka gitu ya, saya ada di kampus ini. Gitu. Itu juga adalah karena pertolongan Tuhan dan firman Tuhan.
Tetapi di sini di garis bawahi dan paling akhir di balik semuanya itu Tuhan ingin menekankan, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus, sampaikan di sana bagi mereka yang mengasihi Dia. Allah di sana dikatakan semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Iya. Nah ini yang sebenarnya pertanyaan pentingnya, kita sebagai anak Tuhan, apakah kita mengasihi Tuhan? Mengasihi. Mengasihi. Dan pertanyaan selanjutnya, ketika kita mengasihi Tuhan, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang kita sudah perbuat? Gitu. Nah ini kita share dulu, kita tanya satu-satu. Apa namanya? Tentang kehidupan, tentang perkuliahan, tentang apapun itu terkait kasih, mengasihi Tuhan. Saya sangat apa namanya? Sangat tersentuh ketika seseorang pendeta berkata bahwa Tuhan itu kasihnya tidak pernah berubah. Jadi jangan pernah, terkadang kita sebagai anak Tuhan sering berkatakan, ya Tuhan semakin sayang sama saya karena kita semakin mendekati Dia. Aduh Tuhan benci kayaknya sama saya. Tuhan sepertinya, kita sering sekali mendefinisikan Tuhan itu sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan kelakuan kita. Ketika kita jahat, aduh kayaknya Tuhan marah nih. Aduh Tuhan kayaknya nggak sayang lagi sama saya. Tuhan. Sesungguhnya kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu pada hakikatnya adalah kasih. Dia tetap mengasihi kita, Dia tetap mengampuni kita, Dia tetap sayang kepada kita sebagai ciptaannya. Pertanyaannya adalah kita sebenarnya. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita berdoa, ketika kita datang ke gereja, bukan Tuhan yang semakin sayang kepada kita, tapi sebaliknya kita yang semakin sayang sama Tuhan. karena rasa sayang, rasa kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Apapun yang kita lakukan dia tidak pernah berubah. Tetap menyayangi dan mencintai. Tapi kita yang sebenarnya ketika kita rajin, ketika kita berdoa, ketika kita beriman, melakukan firman-Nya, kita yang semakin sayang kepada Tuhan. Nah, itulah intinya di sini dikatakan. Itulah intinya dikatakan adalah Tuhan akan memberikan apapun yang kita perlukan ketika kita semakin sayang dan semakin dekat kepada Dia. Ya intinya kalau kita baca semuanya firman Tuhan ini, itu semuanya sebab akibat. Gitu. Ada sebab akibat, ada hak dan ada kewajiban. Ya sebenarnya kita harus tahu kita punya apa, kewajiban kita apa. Sama seperti kalau saya juga sudah pernah menyampaikan kan, kalau kita belanja gitu ya kan, dilihat di Indomaret, apalagi cewek-cewek dia yang diskon gitu ya kan, apa namanya, beli satu belanja satu. Kalau itu secara otomatis, boleh nggak kalau kita bilang, Pak saya mau nggak, saya mau dong yang gratisnya aja, kira-kira dikasih nggak sih? Enggak. Nggak kan? Nggak bakalan dikasih kalau kita minta yang gratisnya. Ini kan ada apa namanya ini, ada sampo, tuh kan? Buy one get one. Nah, buy one get one, beli satu gratis satu. Pak saya mau yang gratis aja, nggak bakal dikasih. Tapi ketika kita beli satu, secara otomatis, ya tanpa kita harus kasih tahu, Pak gratisannya ya, tanpa dikasih tahu itu secara otomatis. Hal yang sama dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita lakukan bagian kita, secara otomatis firman Tuhan, janji Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Ini kayaknya kok tegang juga ya. Nggak asik mendengarkan Bapak. Langsung tanya jawab aja deh. Oke, Aldi udah di sana. Oh, Dari sana, Kek. Takut banget sih. Males aja. Kamu kan udah semester 7 gitu. Iya, pada sini aja. Puas, saya puas Pak. Saya aja Pak. Baik, pertanyaannya adalah apa namanya? Pernah nggak sih mengalami namanya Kasih Tuhan. ya kasih Tuhan? Maksudnya Detil, bukan. yang detil yang Ini lebih ke penderitaan sih. Pernah? Tuhan. ngeri ya. Kayak banget ya, Pak. Pernah nggak sih maksudnya kayak menyalahkan Tuhan, terus kayak apa namanya? Ya. Kok aku butuh ini tapi kok nggak tercukupi. Tercapai, nggak Kok tercapai. aku kayaknya kekurangan, kok aku kayaknya sakit-sakitan, kok aku kayaknya kayak terabaikan, kok aku selalu galau kayak gitu. Pernah nggak sih? Pernah. Sebenarnya kalau itu dia dadakan sih. Nah, coba kalau Liber sendiri bagaimana mengalami hal ini? Pernah nggak mempertanyakan tentang Tuhan? Tuhan sayang nggak sih sama saya? Pernah dong. Pasti pernah. Gimana sih? Coba search. Jadi sampai seperti ini. Oh, kesaksian. Iya, kesaksian. Bapak bilangnya gitu. Oh, iya. Jangan. Ini ngatur. Nah, setelah nanti Liber yang menunjuk kepada saudagar terdekat. Saudara. Iya. Nyonya-nyonya dan tuan-tuan. Enggak cukup si
Supri aja yang berdiri. Kamu duduk aja. Emang apa berdiri? Berdiri aja lah, Pak. Berdiri kan lihatnya. Oh iya. Apa namanya? Kesaksian. Ya, kesaksian. Ih, kayak bongkar itu. Wow. bukan, Terharu banget. bukan begini. Kalau bapak bilang kan, pernah nggak sih nanya kamu itu sayang nggak sih sama aku? Pasti pernah. Setiap kita pasti pernah nggak sih? Tapi kalau kita lagi di bawah, katanya lagi di bawah tuh kita lagi ada masalah. Jadi kayak Tuhan kok nggak ada, Tuhan kok nggak adil, kok yang lain senang, yang lain biasa aja, giliran aku Tuhan nggak pernah itu. Elsa. Dari situ itu tuh benar-benar saya ngalamin kasih Tuhan yang pas sebelum 1 minggu sebelum ujian proposal. Saya bingung. Emang ya? Boleh. Emang ya? Bener saya teleponan kan sama bang, saya kerja tahu, saya nangis kan. Saya nangis bukan karena apa-apa, saya nangis tuh karena kayak saya ngomong aja bang, saya mau ujian. Cuman saya nggak bisa ujian, terus saya nggak ada duit buat bayar kan. Tiba-tiba dia bilang berapa, dia bilang gitu kan. Terus dikasih, saya terharu tau nggak sih kan? Dia bayarin registrasi saya, dia bayarin itu namanya proposal saya, sama dia ngasih saya jajan. Jadi saya mikir kayak itu abang jauh, bukan abang ketemu gede ya pak. Dedi Sugar. Bukan, itu memang kayak Abang ketemu di kereta. itu Ketemu di pintu hotel. Sebutnya siapa? Itu saudara saya. Kayak lebih dalam ya. Terus saya bilang, saya nggak tahu mau bilang sama siapa lagi karena buntu benar-benar buntu. Terus teman-teman bilang kenapa nggak bilang sama orang tuanya? Kebetulan bapak saya tiba-tiba dalam keadaan seperti itu, handphonenya kan nggak aktif. Saya bingung, saya harus mau kemana kan? Nggak punya konten. Nggak ada sinyal sih tepatnya. Terus itu saya bilang ke dia bang, saya cuma ingat kalian, saya bilang kan. Tapi dia nggak kayak, aduh gimana ya. Dia langsung nanya nominalnya berapa, terus saya bilang kan cukup gede kan gope, nggak enak. Dia bilang gede toh bang, terus bilang berapa? Saya tanya berapa, saya udah ngeluh. Terus saya bilang kan gope tahu. Terus tiba-tiba dia ngirim, terus kayak itu deh. Saya benar-benar kayak wow. Saya udah mikir saya nggak bakal ikut seminar, benar-benar. Saya udah mikir kayak saya bakal nggak ikut seminar, bukan karena kalangan apa, cuma karena saya malu. Saya kayak kalau belum bayar ikut ujian malu nggak? Kiu. Saya malu, saya takut. Tapi puji Tuhan, Tuhan nolong lewat abang Stefan. Dia bantu saya nih. Yeay. Iya gitu. Yeay. Haleluya sih. Siapa lagi? Next. Kencana. Emang boleh meditasi. Teti. Nggak Teti. tahu pandangannya ke Oh, kalau Teti ketemu di lobby dia. Di lift, Pak, di lift. ketemu di PGC. Teti, gimana? Harus dong. Saksian berita dalam hidup. Iya, kamu pernah nggak sih mengalami penderitaan? Ketemu di lobi Pak Cece. Tuhan, gitu. Ayo Ted, harus direkord ini, harus direkord. Ada nangis. Kondisikan wajah. Tadi katamu berdiri tadi. Iya. Karena omongan. Pak bisa nggak sih Kadia pindah aja? Shalom semuanya. Shalom. Saya di sini. Dia pegang sebelum mandi. Apa tadi Pak pertanyaannya? Tuhan saya nggak sih sama aku? Ya, Tuhan apa tuh? Pernah sih. Gimana? Sering sih sebenarnya apa namanya mempertanyakan itu sama Tuhan. Pak 10 detik lagi. Ya lanjut. Sering mempertanyakan itu. Kadang nanya begini, Tuhan masih sayang nggak sih sama aku gitu kan? Karena akhir-akhir ini gimana? Kemus deh. Tisu. Gimana? Aku beli di apa? Kadia ini nggak ada inisiatif. Nggak ada inisiatif Kadia pelukan. Orang kalau dipeluk tambah nangis cuy. Aku udah mandi kok. Gak apa-apa kok Ted. Di saat kita lagi di bawah gitu kan Pak. Banyak banget tantangannya. Oh my God. Masalah yang datang. Bahkan kita mempertanyakan kenapa harus orang yang itu gitu kan misalnya membuat masalah itu ke kita. Tapi
Habibnya mungkin itu rencana Tuhan sama kita. Gimana ya? Saatnya Gak usah diurusan ini dari dulu, membuka hati ya. Bos. Ini dari membuka hati. Ya Allah sih. Makin dia lulus makin keluar. Kenapa Tuhan kadang jauh dari aku padahal aku nggak ada buat apa-apa gitu kan. Mungkin aku tuh nggak merasa buat kesalahan yang fatal gitu sama Tuhan. Itu pemikiran negatif aku ya sama Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ngasih aku masalah yang cukup berat buat aku gitu. Gimana ya, kita punya trauma. Kasih gimana ya, banyak sih Pak, banyak ada dari keluarga lah, orang-orang sekitar gitu. Jadi ya Pelukan gratis menurutku buat gitu. Jadi sampai sekarang masih mikirnya kenapa sih Tuhan meninggalkan aku gitu. Padahal aku tuh lagi butuh-butuhnya Tuhan, lagi pengen fokusnya gitu ya, tapi ya Tuhan kasih masalah yang menurutku cukup berat. Terima kasih. Siapa lagi tuh ya? Siapa lagi yang muka-muka penderitaan? Enggak, salah kan. Siapa? Elsa. Elsa. Pak nanti banjir Pak. Ini gambar dari aku. Takut nanti banjir loh Pak serius. Udah ada bang asrama lu kosong. Kamu pernah nggak sih maksudnya di titik terendah? Wih banget. Kalau si Elsa ini kesaksian banyak kali gagasan. 1 menit aja ya. Saya di banyak, Pak. Di balik kesukacitaan saya Elsa singkat. Singkat aja. Tahu kok ngomong lama. Si Elsa nggak bisa disembunyiin di bagian terbawah Pak, soalnya terlihat. Belum. Habis tisu. Soalnya banyak lipat. Ayo, Iko aku udah dibully sih. Ngambek. Kayaknya nggak ngomong deh. Ayo Caca. Wan pernah nggak sih sayang sama aku? Apa salah? Udah lupa pas loh Pak. Pak udah. Di sini banyak banget. Kecepet. Udah pulang. Udah Pak saya. Kecepel. Jarang-jarang ada. Iya. Tia. Buru-buru dah. Tahu. Tia. Kamu tadi apa kesaksian yang belum kami tahu yang mana? Langsung. Lanjut aja Ayo. Ca. Oke. Kesel banget sih muka Iti sama aku. Kami gebukin Keraguanmu pas kamu. kamu ditinggalkan, pas kamu sendiri, Itu kan saya nggak pas kamu nggak punya masa depan. Parah begini banget nih nggak bisa depan katanya. Udah gue kamu gue gila tenang aja. Besok polisi datang. Ayo lah cepet. Tembak aja. Itu apa sih? Yeay, terima kasih. Skripsi ini sih Pak. Sabar ya Lan. Skripsi ini sih kayak Si Gil udah gemes loh. Pengen syuting. saya merasa kayak saya yakin nggak sih bisa nyelesain ini gitu kan. Kayak Tuhan itu bisa nggak sih bawa saya sampai akhir gitu, bisa sampai selesai gitu nggak sih kan? Itu yang saya alami. Itu sih yang saya alami sampai saat ini. Kayak merasa berat banget gitu. Terus sama biaya-biaya nanti bisa Tuhan membantu nggak dalam penyelesaian skripsi. Saya tunjuk ke Aquilina. Siapa yang mau kasih tisu sama Aquilina. Kapok kau Aquilina. Ayo Aglina. Udah habis air matanya. Gak ada lagi. Tapi cantik pundinya loh. Iya. Tadi aja dia jalan sampai digodain om-om depan. Semua harus direkord. Ada ini, Mbak. Mbak ada. Iya serius loh. Mbak ada di pas ditengok bukan mbak anak kecil. Pengingan banget. Body shaming mbaknya ya. Aquilina. Ayo coba Aquilina. Tadi jalannya baru sama kayak Elsa. Ah, ini panggil aku. Panggil, oh bilang ini anaknya ini bapak mamanya. Canda. Ya Tuhan. Kita 10 menit lagi ya. Iya. Itu amat sih Pak. Jadi satu orang 1 menit gitu. Ayo Aquilina. Oke Jadi lanjut. coba ayo. Dia ngomong. Shalom. Halo. Dari kesaksian saya, apakah Tuhan itu sayang kepada saya? Menurut saya, Tuhan itu sebenarnya sayang sama saya. Cuma Elsa. dari diri kita sendiri yang membuat kita khawatir akan diri kita. Memang saya banyak pencobaan yang salah saat ini.
baik teman, tapi nggak dapat tapi dia enggak. Aku hanya berdiam. Setiap masalah itu nggak apa-apa. Dengan Tuhan yang selalu, aku selalu memberikan semuanya kepada Tuhan. Saya percaya walaupun orang-orang sekitarku masih membuat saya down, membuat saya tidak menganggap saya tidak berharga, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kesempatan ini. Keluarga saya juga aman, masih ada sejahtera, nggak ada masalah. Untuk dalam skripsi sih saya bertanya-tanya apakah aku bisa ya menyelesaikan skripsi dengan tepat. Memang boleh. Apakah aku bisa mengejarnya dan waktu minggu ini, apakah mungkin ada masalah sesuatu, pikiran nggak fokus ya, saya serahkan aja kepada Tuhan Yesus saja. Kepada siapa? Cowok pak, Belum, cowok. kepada Chris. Iya, Sini. saja aku menangis. Kencang. Oke, berbicara tentang kasih, sebenarnya ada dua kasih. Enggak, pertanyaan spesial buat kamu sebenarnya. Ada gagasan dulu. Kamu pernah nggak sih, maksudnya ini nanti gagasannya akan ada, Iya. tapi kamu pernah nggak sih setelah kamu sudah menjalani hidup ini ternyata ada orang yang Banyak. mengecam kamu, mengecilkan kamu, terus menganggap kamu bukan siapa-siapa, terus kamu menganggap kamu remeh apa segala macam, dan akhirnya kamu merasa bahwa saya ternyata nggak berarti ya. Udah pak. Oke. Ada lainnya ya. Setiap orang pasti ada yang tidak suka dengan. Iya, betul. Everybody ada hatersnya. Yes. You know kan? Nah, tentu dong karena kita ada di dunia yang penuh dengan persaingan. Lo tetap stuck di situ, lo nggak bakal ada kemajuan. Lo ada kemajuan sedikit pasti ada yang iri, bahkan kalah saing. Tentu dari situ timbul keirian, bahkan saling menjatuhkan. Saya mengalami hal demikian ketika ada cemooh, ketika ada hinaan, ketika ada bahkan difitnah. Ini orangnya kayak gini. It's okay. Mungkin saya tidak tahu, tapi Tuhan lebih tahu. Yes. Bagi saya, buat apa sih mikirin dan bawa peduli orang yang menjadi benalu dalam hidup saya gitu. Lebih baik kita fokus untuk maju dan maju. Ya, biarlah orang-orang seperti begitu mungkin udah menjadi habitnya kali ya, suka membenci orang. Tentu kita juga merasa terintimidasi sebagai orang yang penuh dengan keterbatasan. Ya, saya terintimidasi dengan orang-orang yang sempat meremehkan saya, sehingga saya tentu terpengaruh dengan mental saya dan kepercayaan diri saya. Oleh karenanya saya berpikir buat apa saya peduli jika hanya membuat saya stuck di situ aja. Udah biarin aja gitu loh. Fokus ke diri sendiri dan berteman kepada orang-orang yang membawa energi positif kepada kita. Orang-orang yang yang menurut saya toksik ya, mungkin toksik tergantung dari pemandangan kita masing-masing dan cara perilaku kita masing-masing. Oke, dari sini saya mulai membatasi mana orang yang saya harus temani, mana orang yang harus saya batasi. Ya, karena itu sangat berpengaruh bagi diri saya sendiri. Itu menurut saya. Dan saya berpikir juga jika saya berteman dengan orang-orang sini, saya akan mendapatkan positive vibes gitu loh, energi daripada saya berteman-teman dengan orang sini. Jadi saya mulai menyeleksi, menyaring atau membangun hubungan, membangun relasi sama siapa kita harus memilih. Nah, oleh karenanya, tapi saya dalam arti kasih itu tetap ada, karena Tuhan mengajarkan bahwa kasih Tuhan tetaplah kasih Tuhan. Itu dia yang saya bicara tadi Pak. Jika
kasih itu ada dua, horizontal dan vertikal. Horizontal itu ke atas itu, ya nggak sih? Vertikal. Wah, vertikal yang ke atas. Kalau kasih Tuhan itu tidak ada batasnya bagi kita. Saya pernah mendengar bahwa kasih manusia ke manusia itu ada batasnya. Ya, dari situ saya mulai batasi. Buat apa kita akan mengasihi orang yang tidak mengasihi kita? Bukan berarti saya tidak mengasihi. Bahkan saya, satu yang saya ambil dari pengalaman saya adalah meskipun mereka menganggap saya remeh, tapi saya tetap mencintai mereka. Saya tetap mengasihi mereka. Bahkan saya membawa dalam doa saya, Tuhan, jikapun mereka benci sama saya tetap mengasihi mereka. Karena itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Urusan saya adalah dengan Tuhan. Jadi, siapapun yang benci dengan saya, yang tidak suka dengan keberadaan saya, I love my haters. Terima kasih. Satu orang lagi. Bapak. Ada yang mau kesaksian tanpa ditunjuk? Saya. Ini sih cita-cita ya, tapi bukan untuk pamer, sorry. Mungkin dari semua teman-teman yang ada di sini, saya adalah yang paling jarang dapat kiriman dari orang tua. Bukan saya nggak minta, tapi saya sadar adik saya harus kuliah, begitu. Dan saya adalah anak pertama. Bisa ditanya dengan teman-teman saya jarang minta ke orang tua. Kalaupun udah titik-titik terendahnya, pasti saya suruh dikirim oleh gembala karena memang gembala menjanjikan itu kepada saya. Nah, kalau saya nggak minta, saya akan kena marah, begitu. Jadi mau nggak mau saya harus tetap kasih tahu, kok uang ya kok gitu. Jadi kalau misalkan saya nggak ingetin, pasti saya kena teguran di rumah gembala. Karena Koko itu nggak mau kalau saya gimana ya, saya segan gitu untuk meminta duit padahal saya tinggal di rumahnya gitu. Nah, tanpa orang tua saya, bukan sombong, hanya modal PK dan dari Koko dan Cece di sana, saya bisa hidup di Jakarta. Cuman saya pernah bilang bulan Januari kemarin, Mak, Pak, aku dikasih Koko uang karena libur sebulan di rumah Koko, jadi Koko kasih duit gitu. Jadi saya udah bayar bimbingan saya, registrasi dan semacamnya. Nah, lalu ada sisa yang belum kebayar. Tiba-tiba saya nggak nyangka, saya nggak telepon orang tua, tiba-tiba sewaktu di pelayanan, Mama telepon katanya udah dikirim uang. Mungkin bagi semua teman-teman itu kecil, tapi buat saya sangat besar. Itu adalah kiriman yang paling banyak saya pernah terima dari orang tua selama di perantauan. Dan puji Tuhan semua biaya wisuda sudah terlunasi karena kebetulan Mama panen ya. Kalau jahe ya lumayan lah kalau di kampung. Nah, karena itu saya bersyukur banget karena tanpa saya minta ke orang tua, ternyata Tuhan udah sediakan diam-diam lewat orang tua saya tanpa saya memikirkan untuk berikutnya gitu. Terima kasih. Masih ada tanpa ditunjuk? Dari cowok? Nggak ada? Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu dong untuk kita. Nah, untuk hal itu sebenarnya saya hanya juga memberikan kesaksian. Saya juga bukan orang yang didukung untuk mengikuti pendidikan gitu ya kan. Karena konsep keluarga saya juga kan karena 10 bersaudara, memang konsepnya sudah disampaikan. Kalian adapun uang tetap disamaratakan semuanya harus SMA lulus sudah gitu. Mau kerja, mau merantau, mau apa gitu. Jadi enggak. Terus kalau mau kuliah ya udah biaya sendiri gitu. Jadi maksudnya karena di anak 1, 2, 3 sudah diperlakukan itu, jadi seterusnya juga harus diperlakukan seperti itu supaya tidak ada kecemburuan sosial. Dan memang, tapi sebelum saya pergi ke sini pun itu perdebatan panjang kan. Sampai saya berdebat sama mama saya, maksudnya intinya saya bilang saya mau ke Jakarta, saya mau kuliah. Mama saya bilang siapa yang sekolahkan kau? Terus saya bilang Tuhan Yesus lah. Di situ memang momen yang sedih ya maksudnya. Rohani banget. Iya. Yesus. Mama saya ketawa gitu kan, Tuhan Yesus kan, emang Tuhan Yesus kasih kau duit, emang Tuhan Yesus yang kayak gitu kan. Tapi abang saya menguatkan, nggak apa-apa lah mak, maksudnya kalau dia yakin dia pergi ke Jakarta biarin aja gitu. Atau juga mama nggak dimintain duit kok. Tapi memang
disitulah iman saya tumbuh dan saya berjuang kayak gitu kan. Maksudnya saya punya moto ketika saya kuliah itu, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan saya lakukan bagian saya percaya Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Dan Luar biasa hambanya. setelah maksudnya gini loh, perjalanan hidup kita kan banyak kan. Setelah maksudnya masalahnya tak pernah kelar gitu loh, setelah kuliah, habis kuliah kerja, habis kerja nikah, ngurusin keluarga kayak gitu. Dan akhir-akhir ini saya kayak apa namanya yang saya alami ya, maksudnya terkadang ada aura negatif, maksudnya pikiran negatif yang merasuki hidup saya, maksudnya kayak gitu kan. Gimana kalau lo gak kerja? Gimana nanti kalau kamu sudah tua? Gimana kayak gitu? Terintimidasi. Iya, kayak ada intimidasi gitu kan. Tapi di situ maksudnya tiba-tiba kalau kita pikirkan, benar juga akan berdampak ke tubuh kita, terus pikiran kita, Mental. jadi mental kita kayak langsung down kan, langsung kayak gitu sih. Pasti akan kena semuanya dan itu akan buat kita down. Dan setelah itu saya selalu melawan gini ya. Saya percaya saya punya Tuhan yang hidup. Haleluya. Tapi ini benar-benar harus kita terapin sih dalam hidup kita. Betul. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan itu sayang banget sama kita sebenarnya. Yes. Jadi itu bukan pertanyaan lagi, Tuhan saya kasih sama saya. Tantangan Ya kan? kita tuh Pak. Tuhan peduli kasih sama saya. Pertanyaannya sebenarnya kita sebenarnya. Ih. Karena kalau saya sendiri ngalamin tabur tuai dalam hidup saya itu cepat gitu loh. Jadi gini, ketika saya kayak saya bangsa Israel gitu kan, ketika bertobat kayak Tuhan langsung berkati. Tapi ketika saya melakukan dosa Tuhan langsung hukum kayak gitu. Sama kayak Israel bertobat, Tuhan ampuni kami, Tuhan langsung tolong. Tapi ketika melanggar Tuhan langsung kasih tulah kayak gitu. Secepat itu. Itu sebagai hamba Tuhan. Kalau saya sendiri ya, nggak butuh waktu lama gitu. Iya. Kalau saya berdosa tiba-tiba nanti bermasalah di pelayanan, bermasalah di kerjaan, kayak ada yang ngomelin, kayak ada yang apalah kayak gitu sih. Tapi ketika kita berserah, itu kayaknya aman dan sejahtera. Oleh sebab itu pesan saya, awali hidup kita dengan berserah. Gitu. Awali hidup kita dengan berdoa, berserah sama Tuhan. Saya selalu berdoa, Tuhan, saya serahkan hidup saya sepanjang hari di dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong setiap hari. Gitu. Karena saya punya moto, kayak punya prinsip. Karena gini, kita sebagai manusia, kita tahu pada akhirnya kita akan menyerah. Pada akhirnya kita akan menyerah. Iya. Kalau kita tahu pada akhirnya kita menyerah, kenapa tidak dari awalnya kita berserah? Itu kata-kata yang selalu saya pegang. Maksudnya nanti satu titik kalau kita mengandalkan pikiran kita, mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan orang tua kita, mengandalkan siapapun sekitar kita, lihatlah kita akan kecewa. Karena mereka akan mengecewakan. Tapi ketika kita berharap Tuhan, saya percaya, saya berserah. Dan itu tadi yang kesaksian dari teman-teman, Tuhan yang akan menggerakkan hati orang-orang di sekitar kita. Kalau firman Tuhan katakan luar biasa kan, Tuhan akan berbicara kepada selatan, kepada utara, kepada timur, kepada barat, berikanlah, berkatilah. Nah itu teman-teman, pesan yang dari saya. Semoga kita ketika ada pikiran-pikiran negatif itu, kita tepis dan kita kembali ke jalan Tuhan. Tuhan saya percaya hidup saya di Tuhan. Amin. Amin. Apalagi teman-teman saat ini di masa-masa mencekam, ya kan? Sudah ada peraturan dari sana, dari sini, dari sana, dari sini. Mau gerak sini, gerak Ya, sana. jadi teman-teman tetap tenang, lakukan versi terbaik daripada Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita langsung Persembahan. tutup doa. Sebelum tutup doa, saya pengumuman dulu. Sebenarnya gini, pengumumannya adalah saya selalu sampaikan kepada kalian dan yang sebelumnya juga, berlakulah baik, maksudnya berlakulah jujur dan tulus ikhlas gitu ya. Kalau saya sendiri selalu saya tekankan, ketika kamu dilihat orangnya baik, orangnya rajin, saya tipikal orang maksudnya akan luluh ketika kamu meminta atau memohon sesuatu. Makanya ada beberapa saya bilang, kalau kamu mau ada pilihan untuk PPL, kamu harus rajin ibadah. Gitu. Itu salah satu persyaratan. Tapi hari ini pun saya sampaikan, kalian hari ini kan PPL kalian itu sebentar lagi lah maksudnya. Tapi siapkan mental sih sebenarnya. Kalau dari saya selalu menyampaikan sebelum PPL, sebelum weekend, kalian butuh berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Supaya ketika ditempatkan, kalian adalah ditempatkan di tempat yang benar, yang tepat gitu ya kan. Yang style kalian sebenarnya. Kayak gitu. Ngerti gak sih? Jadi berdoa, Tuhan, ini saya hamba-Mu, sebentar saya akan PPL, saya mohon biarlah Tuhan yang
berikan petunjuk ketika saya ditempatkan di tempat yang nyaman, tempat yang ini gitu. Tempat yang benar-benar membutuhkan dan kita style di sana. Gitu. Berdoa supaya nanti ketika di PPL nggak ada konflik. Karena di tempat PPL itu kalau kita nggak ini banyak konflik batin gitu loh. Dari diri sendiri, dari orang lain, dari semuanya banyak tuntutan. Tapi disitulah kita. Dan ini dari saya sendiri, kalian semuanya, ini saya sampaikan ya, kalian semuanya berhak memberikan rekomendasi untuk tempat PPL, gitu ya. Apa namanya, dari kenalan kalian, dari orang tua, dari keluarga, atau dari siapapun. Tapi ada garis bawahnya. Nah, tapi tetap dalam penyaringan nanti dari kita, dari saya, gitu, dari kantor. Gitu. Contohnya si Apri, Pak saya mau di sini dong, nanti akan dikonfirmasi ke tempat yang dia rekomendasi dan yang tidak juga. Gitu. Dan semuanya akan dikalkulasi, gitu. Apakah anak ini layak untuk di sana atau tidak. Nah, paham ya? Paham, Paham, Pak. Pertanyaan? Sudah. Sudah. Kalau ke kampung Nah, cuma persyaratan PPL itu biasanya tidak bisa ke asal. Biasanya. Gitu. Berapa lusanya kurang? Nah, itu kayaknya justru dulu itu malah aturannya itu lebih konkret. Tidak boleh ke pulau sendiri. Contohnya orang Sumatera nggak boleh ke Sumatera, orang Kalimantan nggak boleh ke Kalimantan, kayak gitu. Tapi Dan Pak, cuma kalau di kecamatan kotanya gitu. Jadi orang Sumatera harus ke luar Sumatera. Tuh. Terus nggak boleh di Pulau Jawa. Dulu aturan yang turun temurun dulu seperti itu. Itu tertulis. Hah? Tertulis. Saya kurang tahu ya. Kayaknya nggak tertulis nih, lisan. Gitu. Aturannya. Pak, tapi Makanya kalau kemarin itu pada saat kalau kota tetangga, kota tetangga. iya. Maksudnya kota sebelah dari kampung kita. Nah itu dia saya bilang dulu aturannya seperti itu, tapi memang sekarang ini kemarin saya perdebatkan kan pas pemutusan PPN yang sebelumnya itu, ini bukan berbicara tentang harus Sumatera harus ke Kalimantan harus ke ini, tapi kita lihat dulu kebutuhannya, kondisinya, kesesuaiannya kondisinya. Jadi kita tanyakan potensi anaknya seperti apa dan bagaimana juga tempatnya. Itu tapi sih. boleh rekomendasi. Hah? Oh, tapi kita boleh tetap request nggak? Itu dia kebilang tadi. Kalian tetap bisa request, tapi kan harus disinkronisasi juga gitu, ke sana. Memenuhi syarat gak? Gitu. Jadi maksudnya kita kan ada syaratnya kan, harus tinggal di rumah gembala, harus ada gereja, pelayanannya apa, terus ada sekolah kalau untuk para Harus di rumah gembala. Iya. harus di gereja lah bernaung gitu loh. Oh. Ada yang bertanggung jawab dan tanggung jawabnya pun kita harus sampaikan. Pak, kalau di aku itu kita nanti sekolah abis itu pulangnya ke rumah gembala ya? Ini rata-rata biasanya nggak di Nggak mungkin ke gembala. rumah tetangga. Enggak, maksudnya takut. Ya. Di Karena rumah. karena kamu kan di titik, contohnya Iya. kamu diutus. Iya. Si Chris? Chris gembala. Iya. Pak, minta tolong ya anak kami ini dibina, Jadi- diajari, diarahkan. Oh. Kamu dititip di rumahnya, di pastori, di gembala. Tapi terserah si bapak gembala ini mau taruh kamu di mana, mau di rumah Kan tetangga, mau di kan apa. Bapak. Tapi kan tanggung jawab dia, kita komunikasi ke bapak ini. Kalau Tetap udah lagi intinya tanggung jawab itu masih dengan bapak itu, Iya. tapi tempat tinggalnya mau di mana aja terserah ya? Ya, Oh, tapi terserah bapak nanti itu gembalanya. kita Iya, konfirmasi. sama bapak gembalanya ya? Bukan berarti, oh ya Pak Kris gimana ini anak kami? Sudah Pak, sudah katanya dia tanggung jawab saya, tapi terserah dia mau kemana kayak gitu kan nggak bisa. Ya kira-kira kayak gitu ya. Bayangannya nanti kita bicarakan lebih detail untuk hal ini. Nanti akan ada beberapa penyampaian dari saya berbicara tentang Siapa? laporan-laporan yang harus apa yang harus dilakukan. Cuman memang dari saya sendiri Iya. belajar dari yang sebelumnya itu kayaknya ini jadi wajib deh gitu. Kalian harus mempersiapkan satu kurikulum sekolah minggu, itu wajib. Karena ini jadi bahan yang apa namanya? Perbincangan hangat dari tempat beberapa gereja. Kalian itu kan IKSM, maksudnya Kurikulum ini apa, Pak? anak. Jadi kurikulum sekolah minggu itu kayaknya kalau kalian mau jadi nggak tahu Joyful Kids apakah sudah ada atau tidak saya kurang tahu. Tapi kalau kalian mau ini di banyak kok di toko buku itu paling 50.000. Iya sih, Udah perlu ada sih. langsung. Biasanya kan kalau di kampung satu buku juga bisa. Yang standar aja taruh umurnya untuk 7 tahun bisa berlaku untuk kecil dan pas bisa kalau satu kelas. Tapi kalau kalian mau 2 kelas bisa taruh ambil dua kurikulum. Kurikulum ambil aja kurikulum Januari sampai Juni. Ada. Tapi setidaknya kayak gitu sama khotbah pun nanti mungkin akan wajib kalian buat sama jas. Hah? Jas atau blazer. Jadi setiap yang PPN Kan pelayanan. wajib punya jas atau blazer. Oh, bawa blazer. Bawa. Ya kan itu aja. Terus terakhir
Ini yang ada yang bawa sesajen nggak sih? Enggak lah, Pak Enos. Enos lah. Tuan rumah dong. Kan rumah. Iya. Itu dompet udah tebal Setidaknya es teh manis kayak teh Aku sih manis. biasanya tradisi turun temurun tradisi saya Tradisi. adalah enggak, saya kasih tahu dulu nih, ada dua apa namanya, dua opsi Posting foto bapak. gitu. Yang pertama adalah biasanya uang yang terkumpul saya lipat gandakan atau saya sumbangsi Nominal. nominal saya. Ya 1.000 kami, bapak banyak. Contoh kalian kan, Pak kami kumpul uang nih 500, ya udah 500 dari saya. Makanan. Oh. Itu kita makan bersama. Konsumsi. Gitu. Ngerti nggak sih? Opsi Ngerti. Opsi kedua, saya paling cuma sumbang 50 atau 100. 100 ya ya. Banyaknya itu duitnya Pak Enos. Ya udah. Jadi Tuhan. saya kasih hari ini 100 atau saya lipat gandakan uang kalian. Oh. Perkirakan Pak, enggak ada duit kami loh, Pak. Iya, kan aku tanya. Kalau yang Pak kan kumpulin dulu buat kami nih. Kali aja nanti yang terkumpul 300, saya jadi tambahin 300. Ya udah saya Dua kali lipat 500. deh, gue tambahin. Saya 500 udah Pak, rupiah. tadi kamu udah kumpul 200 loh. Mana? Itu di mana? Ambil Kak, ambil. Bener, mana uangnya biar tapi yang belanjain kamu yang belanjain. Biasanya 200. Benar. Katanya harus ada Kami iman. ada dana kelas loh. Kalau kayak gitu Gini-gini. Pak, kita makan aja keluar yuk. Ayo. Iya. Enggak kurang. Adanya aja di Wah, situ murah. masih pada OTW. Di situ murah. Yang soto-soto yang 10.000 itu yang situ tapi Soto Pak Min. Durian itu. Stop Pak Min. Pak Min. Kok 10.000? Enggak. Ayo kita ke situ. 25 aja. satu Pak porsi. Enos yang bayar. 25 sepoksi loh Pak Enos. Adalah. Jadi aku kasih duit berarti. 300. Tunggu dulu, kuliah dulu nominal uang kalian ada. Kasih tahu kan dia cerita dia. Friends, gimana Tiba-tiba friends? udah kumpul, walaupun itu sebenarnya uangnya si dia kan. Friends, saya friends. 200.000. Nah, Makanya friends. ada bukti fisik dulu nih. Bapak udah inisiatif kasih aja dulu. Ya, Pak, Pak. Pak udah berapa? Ya tuan dompet. Pak, uang kami sama Pak. Dompet Oma ya. Ih, ambil dompet Oma ya. Kalau di kampung kan dari Pak, uang kami sama Tuhan. Bapak. Bapak mau nyumbang kami berapa cepet? Enggak, 200. Bentar dulu cepet. Kapan lagi ada pertemuan? Nanti itu dilipat. bulan depan. Nah itu dilipat uang itu. Ya, hari ini nggak usah Jadi dulu makan. nggak usah dulu, hari ini udah jam 9 lewat. Makan. Ya, belum mandi kan? Enggak, beli aja gorengan di sini ada gorengan enggak atau di Alfamart? Ada Pak. Oh masih buka emang? Udah ada tutup. Udah jam 9. Atau, tapi nggak tanya. Masih ada loh. Tunggu sama lanjut Enggak kali mau, ya. enggak. Kami mau. Kasih lah dia masukannya. Berapa? Udah malam. Mau setir. Bapak. Bapak ya. Nanti Angkat tangan dulu yang mau. Ayo. Makan gorengan. Kok dia pengen jangan gorengan kalian. Supri kau yang beli Supri. Gorengan atau apa terserah. Bang. Jangan Pak, nanti korupsi. martabak. Banyak banget tuh sini ke sini ke sini. Supri sama Kustini. Iya. Ada kamba. Gua. Sama martabak Kak. Kata si Supri gini. Terserah kalian makan atau minuman, gorengan atau apa. Ini minuman juga. Minuman juga banyak. Minuman Florida itu kita berapa? Ada yang berapa? Berapa?